Halo teman-teman mahasiswa UT, sebagian dari kalian saya yakin sedang menyelesaikan yang namanya mata kuliah karya ilmiah atau biasa disingkat dengan Karil UT. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman itu sudah mengetahui bagaimana terkait dengan mata kuliah karya ilmiah tersebut, apa yang harus dilakukan dan karya ilmiah tersebut bagaimana penyelesaiannya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa karya ilmiah UT itu pada saat saya membuat video ini adalah salah satu mata kuliah di UT yang merupakan salah satu prasyarat kelulusan yang ada di UT. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum tahu informasi terbaru atau aturan terbaru yang ada di UT tentang kelulusan akademik, kelulusan perkuliahan di UT, saya ulangi lagi bahwa karya ilmiah atau Karil adalah salah satu mata kuliah di UT yang merupakan salah satu mata kuliah yang harus lulus, ya harus lulus dan harus diselesaikan dengan baik walaupun SKS-nya itu 0. Nah, bagaimana kalau SKS itu 0 kok bisa lulus? Nah, teman-teman wajib membuat karya ilmiah dan wajib menyelesaikan karya ilmiah tersebut dengan baik melalui bimbingan karya ilmiah. Nah, pada akhirnya nanti teman-teman di transkrip nilai UT karya ilmiah karena SKS-nya 0 itu memang tidak ada nilainya, tetapi dalam statusnya nanti akan tertera lulus atau tidak lulus. Kalau disingkat biasanya itu LL lulus atau BL belum lulus. Nah, oleh karena itu teman-teman saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang memang harus menyelesaikan mata kuliah Karil bahwa karya ilmiah tersebut harus diselesaikan dan wajib lulus. Jadi tidak sama lagi dengan aturan yang terdahulu. Kalau aturan yang terdahulu kan berbeda dengan aturan yang sekarang. Nah teman-teman, bahwa karya ilmiah tersebut itu memiliki sifat bimbingan wajib atau BW. Nah bagaimana bimbingan itu dilaksanakan? Nah, untuk teman-teman yang mengikuti layanan SIPAS penuh, maka bimbingan karya ilmiah tersebut biasanya ditempuh dengan cara tutorial tatap muka atau bisa saja karena kondisi tertentu itu diselesaikan dengan bimbingan tutorial webinar atau TUWEB. Nah itu tentu sesuai dengan sifat dari layanan SIPAS penuh, di mana di sana tersedia semua tutorial tatap muka kecuali satu mata kuliah untuk tutorial online. Nah, bagaimana dengan layanan yang lain? Maka mahasiswa yang tidak SIPAS penuh maka wajib mengikuti juga bimbingan karya ilmiah secara online itu di dalam tutorial online bimbingan karya ilmiah. Nah, tutorial online atau tuton karya ilmiah tersebut ada di e-learning UT. Makanya teman-teman, video saya ini juga bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang belum menempuh karya ilmiah, tetapi nantinya mungkin di semester depan atau di semester selanjutnya itu akan menempuh mata kuliah karya ilmiah. Perlu diingat, kalau kalian memang bukan layanan SIPAS penuh, maka teman-teman ingat bahwa untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut harus diikuti dengan bimbingan karya ilmiah secara online melalui tutorial online di e-learning UT. Nah itu wajib teman-teman ketahui dengan baik. Kalau teman-teman itu mengikuti bimbingan karya ilmiah secara online di tutorial online UT, maka tentu teman-teman harus pastikan ya bahwa kalian bisa login di e-learning UT dan kalian juga sudah melakukan aktivasi dan isi form kesediaan mengikuti tuton. Jadi itu wajib teman-teman mengerti, pahami supaya teman-teman bisa mengambil langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk mengikuti bimbingan karya ilmiah secara online di tutorial online UT. Nah, itu harus teman-teman ikuti. Nah, tentu teman-teman hal yang wajib kalian ketahui juga adalah jadwal penyelesaian untuk bimbingan karya ilmiah UT. Nah, kalau penempuannya itu secara online melalui Tuton karya ilmiah, nah tentu jadwal-jadwal itu sudah ada. Kalau kita perhatikan untuk masa registrasi atau semester 2023-2024 ganjil atau 2023 ganjil, maka jadwal bimbingan dan unggah karya ilmiah adalah 2 Oktober sampai 18 Desember 2023. Jadi ya teman-teman jangan sampai melewatkan setiap sesi atau setiap pokok bahasan atau setiap hal apapun yang harus diselesaikan di dalam bimbingan karya ilmiah secara online tersebut. Nah, hal ini yang namanya bimbingan pasti berkaitan dengan tutor bimbingan karya ilmiah. Baik itu bimbingan karya ilmiah secara online melalui Tuton Karil ataupun TTM Tuweb Karil. Nah, jadi semua yang disampaikan, bimbingan yang telah disampaikan oleh tutor Karil, baik secara Tuton ataupun Tuweb atau TTM, maka teman-teman wajib mengikuti, menyelesaikan semua tahapan-tahapan yang ada. Jadi jangan sampai ada satupun yang terlewatkan. Prinsipnya teman-teman harus melakukan semuanya di dalam tutorial online Karil atau TTM tersebut. Semuanya wajib diselesaikan. Dan teman-teman juga jangan sampai melebihi batas plagiat yang telah ditentukan oleh UT. Makanya bimbingan Karil itu harus teman-teman ikuti sampai selesai. Itu harus teman-teman mengerti dan pahami supaya nantinya itu teman-teman kalian tidak mengalami kendala. Nah, segala kendala atau hambatan saya yakin teman-teman bisa memakai fitur atau kanal yang ada. Teman-teman kalau mempunyai tutor, teman-teman juga bisa melakukan atau mengirim pesan atau email ataupun kontak apapun kepada tutor Karil tersebut untuk penyelesaiannya. Jadi teman-teman sekali lagi untuk bimbingan karya ilmiah atau Karil UT baik yang dilakukan melalui tatap muka bimbingan Karil ataupun Tuweb ataupun tutorial online bimbingan Karil UT, teman-teman wajib menyelesaikan semuanya dengan baik karena pada prinsipnya Karil itu wajib lulus dan satu mata kuliah yang wajib diselesaikan. Jadi demikian teman-teman apa yang dapat saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengerti terkait dengan pelaksanaan karya ilmiah tersebut. Jika teman-teman mempunyai pendapat ataupun informasi, teman-teman juga bisa ya coret-coret di kolom komentar untuk memberikan info dan wawasan yang lebih baik terkait dengan karya ilmiah ini. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.